Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Awal mula bagaimana Boruto dikenal sebagai killer itu karena dia itu dianggap telah melenyapkan Nana Daime. Padahal sebenarnya itu bukan sama sekali ya. Namun setelah fase 3 tahunan ini dan usia menuju 16-an tahun, dia emang kayak Rin Uchiha tuh, pada school dan juga tekadnya itu salah besar. Dia telah memporak-porandakan quote sendiri, istilah God Killer itu mulai mencuat lebih kencang lagi. Apalagi dengan perubahan nanti di kondisi terbarunya itu Borushiki modenya. Well, apakah Boruto memang akan menjadi villain paling bengis yang pernah ada nih? Karena lambat laun ramalan menguasai tentang pria bermata biru ini juga semakin mendekati nyata realitanya kan? Bahkan Boruto tak takut loh dicap seperti itu. Dia mengatakan kepada Shikamaru bahwa itulah yang bisa dia lakukan sekarang. Targetnya itu memang ada beberapa: melindungi desa, menyelamatkan gurunya Sasuke, dan juga untuk dunia shinobi sendiri. Nah, inilah kisah dari The God Killer kita atau Borushiki si Otsutsuki itu. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Awe nakama, info penting ya sebelum masuk pembahasan. Kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih, dan kita akan ada juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus nih, Joy Boy The Library of Nika, yang up to date tuh ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe 3-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Selanjutnya dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, kisah Boruto memang diawali dengan konsep wadah tersebut ya, seperti era Jinchuriki dahulu. Tetapi entitas kali ini tuh lebih besar lagi. Ini semua bermula ketika pertempuran para Kage. Sementara Naruto dan Sasuke bekerja sama itu nih. Di sana Boruto berhasil meledakkan Rasengan ke tubuh dari Momoshiki. Dar, peristiwa itu tak terduga terjadi kan, dimana dalam kondisi waktu berhenti tersebut Momo terlihat terbang dan mengancam Boruto nih. Aku bisa melihat takdirmu dengan jelas. Mata birumu itu akan mengambil segalanya darimu di masa depan. Bersiaplah untuk itu. Ini semacam sebuah ancaman ya. Seketika itu segel karma menetap di tubuh Boruto, yang mana kita tahu konsepnya itu sama halnya dengan fusi Tensei Orochimaru, dimana jika Orochimaru ia masih bisa hidup dan kesadarannya penuh pada segel tersebut, karena segel kutukan tersebut terdapat cakra Senjutsu dan cakra Orochimaru. Itu pernah terjadi saat Orochimaru bangkit dari tubuh Anko Mitarashi. Nah, karma ini juga mirip teman-teman, dimana Boruto serta Momo itu saling berhubungan satu sama lain. Adegan dimana dalam chapter ini saat Boruto sedang terdesak itu dan hampir sekarat, saat itu kekuatan besar itu muncul dari dirinya. Mau mengambil alih tubuh Boruto, dan itu semuanya disebabkan karena karmanya sendiri. Di era sekarang ini Boruto sebenarnya memiliki 2 kemampuan dari bangsa Otsutsuki ya. Pertama, kita sudah mengetahui jika itu adalah karma, yang mana kemampuan ini berasal dari Otsutsuki utama. Namun tidak hanya itu saja, Boruto ini juga dibekali dengan teknik Jogannya, yang mana dikatakan mata ini dianggap suci dan diberikan oleh Tonari Otsutsuki. Di era ini setelah munculnya tokoh Shibai dan dendam Kawaki yang ingin memburu mereka itu, Boruto sendiri pun juga demikian, bahwa kemunculannya kemarin dalam beberapa kebelakang itu dia benar-benar memvalidasi nih julukan yang ramai kala itu, istilah Boruto The God Killer. Nah, kita ingat ya bahwa kata The God Killer Borushiki itu mungkin layak akan disematkan untuk Boruto ke depannya, karena pada akhirnya itu Boruto itu mungkin akan dibuat anti-hero seperti Madara kala itu nih. Semua itu ada benarnya. Kenapa seperti itu? Gini, si Boruto itu memang memiliki keterikatan adegan yang mirip dengan Madara ya. Berkali-kali kita mengatakan seperti ini. Lihat ya, ada momen saat Boruto meneropong keadaan desa Konoha dari atas menggunakan sebuah daun yang dilubangi. Itu begitu bersemangat nih tentang desa di masa depan. Di adegan ini ternyata pernah dilakukan pula oleh Uchiha Madara loh. Bukankah itu menarik dan saling terkait? Kejadian Madara sendiri melakukan hal yang sama saat ini bersama Madara dahulu ketika awal mereka berteman, bertemu membentuk desa
desa Konoha sendiri dan dia Madara melihat desa Konoha dalam daun yang di lubangnya itu. Di sanalah desa tersembunyi Konoha itu didirikan bersama sahabatnya Hashirama. Tetapi di masa depan apa yang terjadi? Ya benar saja nih, Madara malah dianggap sebagai villain paling menakutkan dalam sejarah desa daun. Tak ada shinobi yang menandingi Madara selain Hashirama. Bahkan Tobirama masih selevel di bawah Madara nih. Kita tahu bahwa proses kehilangan kepercayaan, disudutkan dan dibebankan dia terlahir sebagai Uchiha dengan saringan itu membuat pertempuran kembali memanas antara para pendiri sendiri. Ditambah kematian yang membuat sang adik menjadi pemicu Madara menjadi villain paling mengagumkan. Tetapi pada akhirnya Madara memang mengakui kesalahannya. Dia sebagai seorang villain memang sangatlah bijak dalam menentukan apa yang harus dilakukannya. Jika sebutan anti-hero di era shinobi masa lalu harusnya diberikan kepada siapa? Kita setuju banget jika itu diberikan kepada Madara ya. Dia yang mendekati seorang Otsutsuki. Bukan, dia sudah menjadi seorang Rikudo yang mana artinya kemampuannya juga setara dengan Otsutsuki. Ini orang emang kayak Madara nggak sih di Boruto ini? Istilah God sendiri itu memang juga didasari karena Boruto memiliki jiwa villain bajos dari dirinya, ya itu adalah Momoshiki Otsutsuki. Momo memang memegang peran kunci nih dalam perubahan mode Boruto yang disebutkan sebagai killer itu tadi. Perubahan Momoshiki ini jelas ya, telah berkali-kali ia membantu sang wadah. Pada akhirnya Momo sepertinya akan menjadi penjembatan kisah ini nanti nih, membongkar peradaban dari Otsutsuki. Sekarang bayangkan teman-teman, ketika putra raja shinobi itu bertemu dalam satu tubuh dengan putra raja Otsutsuki, kita berpikiran bahwa Boruto itu memang akan menjadi satu ekstensi menarik nih, karena kita tahu Boruto adalah putra raja shinobi di era sekarang ini. Asumsi kita juga sebanding dengan Momoshiki karena dia juga keturunan dari raja Otsutsuki di sana. Nah, kengerian Boruto ini tak hanya dengan tindakannya ya, tetapi juga kata-katanya. Dia bahkan menggertak Kut berkali-kali. Salah satunya dia bilang seperti ini: "Kukatakan sekali lagi kepadamu Kut, aku akan biarkan kau hidup sekarang. Sebagai gantinya kau akan menuntunku ke tempat di mana kau sembunyikan tubuh asli dari Jubi. Kau harus tahu ini, aku jujur saja, membunuhmu itu mudah sekali. Daripada mati sia-sia di sini, kenapa kau tak lakukan satu hal baik untuk dunia ini daripada membuang nyawamu di tanganku?" Selain itu, dia ini serasa paling paham soal Jubi loh dibandingkan kau sendiri kala itu. Bahkan melalui penglihatan sendiri, dia tuh telah memprediksikan kehancuran besar yang akan ditimbulkan para monster itu jika kau tak segera bertindak dan tak membawa Boruto menemui induk ekor 10. Bayangkan nakama, di usia dia 15 tahunan aja seperti ini, apalagi di fase dia menuju 20 tahunan nanti. Kita tahu ya, persoalan Boruto itu melampaui penjelasan cukup banyak tentang spoiler dalam beberapa hal di masa depan selain bentrokan antara Boruto dan juga Kawaki sendiri. Nah, jika dipikir-pikir ini relevan lagi dengan kejadian yang sempat ramai dalam episode pembuka Boruto episode 1 dan episode penutup bab ke-1-nya nih. Pertempuran adegan pertama anime Boruto yang perlihatkan Konoha rata dengan tanah itu, sementara dua pejuang mereka Boruto dan Kawaki sedang bertempur sengit. Perbincangan yang membingungkan kala itu terjadi. Akhirnya semakin jelas sekarang ini ya, seolah-olah Boruto itu menjadi ninja pelarian karena nasib mereka telah berubah karena omnipoten God tersebut. Ia yang dianggap orang luar seharusnya adalah Kawaki dan malah menjadi villain besar dalam sejarahnya. Sementara Kawaki menjadi putra Kage yang seharusnya Boruto dan dialah yang membuang Kage itu ke dimensi lain dalam tuduhan Boruto lah yang melakukannya. Kita tahu bahwa pertemuan kembali mereka saat Konoha rata itu mungkin adalah cara agar Boruto mengembalikan teknik realita itu ya, menyadarkan ingatan orang-orang yang sebenarnya. Dengan kata lain, anime Boruto selama 6-7 tahunan ini hanyalah kenangan masa lalu Otsutsuki Boruto melalui ingatan mereka berdua. Dan nyata kan, semuanya kejadian setelah Omnipotent dirilis dan Boruto telah kehilangan segala-galanya kala itu. Nah, sekarang sini dalam chapter 9, 10 dan 11-nya nih, dia juga akan kembali menggila lagi karena desa sendiri sudah kedatangan entitas Ego Jubi yang sebelumnya pernah dia lawan. Ego Jubi tersebut adalah Jura dan juga Hidari. Nah, si Jura ini menargetkan Himawari adiknya yang ternyata memiliki kemampuan dari Jinchuriki Kurama loh. Betul sekali, Kyuubi itu kembali karena sebuah faktor. Seperti yang kita bilang tadi nih, kisah Blue Vortex bab pertama itu diawali dengan wadah. Bab kedua ini juga kembali sebuah wadah baru karena faktor tertentu, itu adalah Himawari adiknya. Sekarang bayangkan nakama sebagai seorang kakak ketika adiknya menghadapi bahaya karena ego Jura tersebut. Boruto kemarin belum bisa berbuat banyak karena karma tersebut dan Momoshiki masih mengganggu
mengganggunya. Tetapi jika Hima kalah dalam pertempuran, Boruto pasti akan mengesampingkan itu semuanya nih. Ini adalah fase yang tepat Borushiki di usia 15-an tahunan ketika Boruto memiliki beragam teknik super elit dan akan digunakan lebih maksimal. Dengan ancaman pula nih, ingat ya, desa akan remuk sendiri karena Boruto akan di luar kendali, dan itulah fase mode dewanya Borushiki. Well, apakah kata God Killer sendiri akan semakin mencuat lagi ketika Boruto terjun langsung menghadapi para ego jubi di desa Konoha sendiri itu nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai petualangan pria bermata biru. Segala hal menarik di kisah Boruto to Blue Vortex-nya ini nanti, baik di manga maupun di animenya. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jika yang ditanyakan silahkan nih, feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.